Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas dan tingginya dari tanah setelah 3 detik adalah dinyatakan dalam S. Oke, ada persamaan S-nya dan arah positif diambil ke atas. Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Kita bisa membantu pemahaman soal ini dengan cara menggambarkannya. Menggambarkan apa sih yang dimaksud oleh soal ini. Jadi ada roket gitu ya, tembakan ke atas. Di setiap saat tinggiannya adalah S gitu ya. Oke, jadi dia mula-mula di sini, di situ dan seterusnya ya. Nah, yang ditanya dari soal ini yang A itu adalah kecepatannya. Apakah kecepatan itu? Kecepatan itu adalah jarak atau ketinggiannya. Jarak ketinggian atau ketinggian aja, dalam hal ini kan dia tinggi ya. Ketinggian dibagi dengan waktu ya. Nah, ketinggiannya kita sudah punya S gitu ya. Waktunya kita anggap T. Yang ditanya adalah kecepatan tertentu. Oke, untuk fungsi kecepatan tertentu itu ternyata bahasa lainnya adalah turunan. Oke, jadi simbol yang kita sudah kenal ini ds per dt. Oke, jadi ds per dt ya, apa artinya tuh turunan. Jadi gimana cara kita menurunkan fungsi s terhadap t? Masih ingat tadi ya, berarti ini ada 560T pangkat 1, jadi 1 dikali 560 langsung saja kurang dengan, nah ini 16T kuadrat kita turunkan jadi 16 kali 2 itu 32. Oke, 32 T nya pangkat 2 dikurang 1 jadi 1 ya. Nah inilah dia. Nah ya, kalau ditanya pada saat T sama dengan 2 detik, jadi kecepatan itu biasanya simbolnya V ya. Saat T 2 detik, jadi apa artinya? Kita masukkan atau kita input data T nya, kita ganti dengan 2 detik gitu. Oke, 2 detik. Jadi kita dapat berapa ini? 560 dikurang dengan 32 dikali 264. Iya, ternyata dapatnya adalah berapa ini ya, ini 560 ya, jadi 500 dikurangi 4 berarti ya kan 490 496 ya meter, satuannya ingat meter per detik. Oke, untuk kasus yang A sudah dijawab, sekarang coba yang B. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh roket untuk mencapai ketinggian maksimum? Nah, ini ada kata-kata tinggi maksimum. Oke, tinggi maksimum itu adalah tinggi di mana dalam kasus roket ini dia tidak bisa lagi lebih tinggi. Kenapa? Karena nanti mungkin ditarik oleh gravitasi bumi ya, yang arahnya ke bawah. Oke, karena ditarik gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, maka roket akan turun. Jadi titik tertinggi berarti kecepatan di sini, titik tertingginya katakan di sini, ini adalah sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi di titik tertinggi kecepatannya, waduh, kelihatannya ada masalah nih. Maaf. Oke, di titik tertinggi kecepatannya adalah 0 gitu ya. Jadi di titik tertinggi V-nya sama dengan 0. Kalau V-nya sama dengan 0 berarti kita lagi-lagi cari seperti tadi ya. Ya, kita udah dapat tadi fungsinya ini kan. 560 itu dikurang 32T adalah kecepatan yang harus kita buat. Nanti kita dapat apa dari sini? Ternyata kita dapat kalau kita pindahkan ke sana ya. Oke, kita pindahkan ke sana,
32 nya jadi pas itu nanti kita dapat T sendiri. Berarti kalau mau nyari T di sini tinggal 560 di bawah 32 nya ya, itulah dia T nya ya. Jadi 560 dibagi 32 detik ya, itu sekian second. Nggak apa-apa, kita biarkan saja sekian harganya. Oke, yang ditanya bukan ini ya, ini adalah waktunya dalam second. Yang ditanya adalah bukan ketinggian yang ditanya, justru yang ditanya adalah waktunya. Ya udah, kita dapat nih waktunya jadinya 560 dibagi 32. Ini bisa disederhanakan ya. Kalau kita bagi 8 ya, kalau nggak salah ini jadi 70 di bawah 32 bagi 8 itu 4 ya. Ini bisa bagi lagi 35 jadi 35 bagi 2. Oke, jadi 35 per 2 detik atau 17,5 detik ya. Jadi T nya adalah 17,5 second. Nah, terlihat di sini bahwa kita bisa menggunakan diferensial untuk menurunkan fungsi S terhadap waktu ya. Jadi dengan diferensial kita dapat kecepatan. Nah, kecepatan itu pada 1 detik kita dapat sekian meter per second. Oke, ini jawaban untuk soal